semuanya. Hai. Hari ini aku mau live barengan Pak Dokter. Ini teman aku. Jadi kita hari ini pembahasannya dengan personal finance. Karena udah bosen ya, lagi bahas-bahas saham terus. Hai Pak Dokter. Halo Liv, apa kabar? Baik, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Kedengeran. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang personal finance gitu ya, mengatur keuangan demi mencapai tujuan atau financial goals ke depannya. Nah, permasalahannya adalah 2 tahun ini pasti orang-orang yang tadi udah punya financial goals jadinya punya tantangan nih Gufron. Karena apa? Karena ada setuju nggak? Betul, setuju banget. Kalau misalnya aku nggak tahu ya, kalau misalnya untuk tenaga kesehatan sendiri ada tantangan nggak sih sebenarnya masalah keuangan di 2 tahun ini? Ya, justru kayaknya industrinya lah. Sebenarnya kalau tantangan itu justru udah dari sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya Olive mungkin kenal ada account Instagram namanya Dissecting Money. Itu yang adminnya itu dokter spesialis ortopedi. Jadi memang salah satu permasalahan tenaga medis adalah mungkin kekurangan edukasi mengenai financial planning atau personal finance gitu. Jadi mereka akan bisa hidup nyaman, hidup enak itu ketika masa produktifnya aja gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk masa-masa tua, mungkin ya agak ada yang kesulitan, ada yang mungkin mereka memang sudah punya usaha lain gitu untuk bisa menghidupi hari tuanya gitu. Nah, tapi kebanyakan permasalahannya kalau tenaga medis atau dokter itu mereka cuma punya income itu dari satu keran aja nih gitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang jadi tantangan juga nih di untuk teman-teman tenaga medis atau dokter kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi sih memang sangat tertarik sebenarnya ngomongin personal finance dan financial planning ini, karena gue tuh pengen kayak sudah terencana gitu sampai gue mungkin umur 60-70 tahun gitu. Tapi sebenarnya tuh step by stepnya tuh gimana sih? Gue masih agak kayak menerawang gitu loh. Ini sebenarnya gimana sih? Umur gue sekarang tahun ini 30. Oh oke, berarti tahun 91 kelahirannya. Betul. Oh, lebih muda dari gue 1 tahun lah ya. Tapi biasanya memang ini cocok banget karena demografi followers gue juga biasanya usia 25 sampai 35 tahun. Jadi sebenarnya seusia-usia kita gitu, milenial ya. Ya, Nah, biasanya dewasa muda lah ya. ya dewasa muda biasanya udah punya income atau misalnya keluarga muda gitu ya yang juga masih bingung nih mencari gimana sebenarnya tujuan keuangan keluarga mereka gitu. Sebenarnya step-stepnya tuh gampang aja dan ini kayaknya udah banyak banget diomongin di banyak konten kreator finansial, tapi mungkin aku akan perjelas di sini. Yang pasti yang pertama kita harus tahu dulu personal finance itu apa sih. Ini tuh ilmu yang mengatur tentang kita mencapai financial goals kayak gimana. Jadi namanya juga financial goals berarti harus ditentuin dulu. Kalau kita mau ngatur keuangan, kita harus tahu dulu nih goals kita apa ke depannya. Gue mau tanya sama lu sendiri sebenarnya goals lu tuh apa sih secara finansial? Secara finansial ya. Ada orang yang mau dana pensiun, ada yang mau macam-macam. Ya sebenarnya sih goals gue tuh sederhana sih. Gue cuma pengen di masa tua gue itu gue nggak perlu kerja terlalu berat gitu.
Itu Oke. aja sih sebenarnya. Jadi bisa hidup enak, bisa hidup nyaman, menghidupi keluarga tanpa gue harus apa namanya menghabiskan waktu untuk bekerja terlalu lama gitu. Jadi gue pengen punya waktu yang lebih banyak untuk keluarga gue gitu. Paling nggak dalam 5 sampai 10 tahun ke depan sih gue pengennya kayak gitu. Sebenarnya goals gue sederhana sih, sederhana. Gue pengen menghabiskan waktu lebih banyak sama keluarga aja sih dibandingin bekerja gitu. Itu sederhana, suaranya kecil banget Kak. Suaranya siapa? Suara aku atau suara Gufron? Suara gue kali Teman-teman, ya. yang kecil suara aku atau suara Gufron? Jadi mungkin berarti itu sebenarnya tujuan yang simple tapi banyak banget orang yang pengen kayak gitu. Supaya apa? Supaya hari tua gaya hidup kita jangan sampai turun ya kan. Pengennya tuh tua tuh hidup apa? Jelas semua. Oke. Pengennya tua tua tuh tetap enak dan kalau bisa masa tua kita nggak nyusahin anak-anak. Ya kan? Iya Pengennya benar-benar. sama banget sih kayak aku. Nah, oke. Jadi sebenarnya tujuannya Gufron adalah punya passive income ya. Wah gila Mas Gufron keren banget katanya. Punya passive income. Oke, yang pertama. Nah kita kalau misalnya mau punya passive income gede, nggak mungkin dong dalam 1 tahun ke depan kita udah punya duitnya. Sekalipun gaji income Betul. gede, kan butuh duitnya lebih besar lagi. Iya, Contoh iya. kalau misalnya biaya hidup kita sebulan ya, katakanlah misalnya 10 juta. Ini aku buka kalkulator ya. 10 juta. Berarti kalau misalnya kita taruh di deposito 2 miliar aja, dikali 10, dua deposito katakanlah sekarang lagi berapa? 4%. 80 juta dibagi 12. Kalau kita punya duit 2 miliar aja, kita taruh di deposito saat ini, itu sebulannya cuma dapat 6 juta. Kebayang nggak? Iya Kayak betul betul. Kebayang, jauh kebayang. banget. Berarti kita butuh duit yang banyak untuk nanti pensiun gitu. Nah, untuk dapetin duit yang banyak, tentunya ada step-step nih yang perlu kita lewatin gitu. Step yang pertama yang harus teman-teman oh ini Al-Gufron kurang cahaya karena beliau lagi nyetir mobil, teman-teman. Step yang pertama adalah teman-teman Gufron dan aku juga harus banget catat setiap pengeluaran. Itu wajib. Kalau sekarang kan suka ada tuh aplikasi-aplikasi kan di Android, di iPhone gitu, aplikasi untuk catat pengeluaran keuangan. Kenapa? Ini tuh supaya kita tahu kira-kira pos keuangan kita itu keluarnya setiap bulan di bagian mana sih gitu ya. Dan apakah pos yang terbesar itu benar-benar penting untuk kita keluarin setiap bulannya gitu. Terus supaya kita bisa tahu kira-kira setiap bulan kita itu defisit atau surplus. Karena jangan sampai pengeluaran kita jauh lebih besar dibanding pendapatan kita. Setuju nggak, Gufran? Ya kan? Setuju banget. Kalau misalnya pengeluaran kita jauh lebih besar dari pendapatan, nanti kita susah, nggak bisa investasi, nggak bisa nabung, dan lain-lain. Jadi perlu banget teman-teman untuk catat. Kalau aku biasanya catat di Excel. Kalau teman-teman udah nemu aplikasi yang bagus, nggak apa-apa, catat di aplikasi, gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya katakanlah punya kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya punya cicilan tuh boleh nggak sih? Boleh, boleh banget gitu. Asalkan nggak boleh lebih besar dari 35% pendapatan. Misalnya, katakanlah pendapatannya Gufron 10 juta. Berarti cicilan itu nggak boleh lebih dari 35%. Ini nanti masuknya ke money management ya. Jadi kalau kita udah catat Itu pengeluaran, sorry. Itu cicilan apapun itu. apapun Maksudnya itu. Jadi, betul. Jadi kalau misalnya di finansial kita tuh punya dua ya. Yang pertama itu apa cicilan produktif, yang kedua itu cicilan konsumsi. Nah, kedua ini totalnya nggak boleh lebih dari 35%. Karena coba deh kalau misalnya teman-teman nih datang ke bank gitu mau ngajuin KPR, pasti bank itu akan lihat cicilan per bulannya itu si KPR nggak boleh lebih dari 35% dari pendapatan kita. Gitu. Jadi kalau hmm, cicilan udah makan 35%, berarti jangan ada cicilan mobil lagi. Kalau mau ada cicilan mobil lagi, berarti KPR-nya nggak boleh lebih dari 35%. Kayak gitu. ya, paham, 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 paham. Itu Sebenarnya ilmu-ilmu kayak gini nih dibutuhin banget untuk generasi kita ya, karena gue pernah hmm, baca sih kayak generasi kita ini disebutnya sandwich generation. ya, Jadi kayak jen- ya kan, jadi kayak kayak kita harus
kita punya keluarga yang harus kita biayai, anak-anak kita gitu misalnya. Tapi di sisi lain juga orang tuanya juga mungkin masih membutuhkan peran kita dalam hal finansial kayak gitu ya. Makanya kayak Betul. si financial planning ini penting banget supaya nantinya anak kita nggak perlu Nggak, mikirin lagi kayak gini gitu. betul banget. Jadi sama. Jadi kalau misalnya di personal finance kita kan biasanya suka ada tuh rasionya, misalnya 50% dari pendapatan kita itu untuk biaya hidup, 30% cicilan, 20% untuk investasi, misalnya investasi proteksi dan dana darurat. Tapi masalahnya setiap keluarga itu kan berbeda-beda backgroundnya gitu ya. Setiap keluarga berbeda-beda backgroundnya dan belum tentu setiap keluarga bisa menyisihkan 20% untuk investasinya. Kalau ternyata dia sandwich generation, harus nanggung orang tuanya yang misalnya orang tuanya juga sakit-sakitan, kita nggak bisa paksain kan untuk orang tersebut, kamu harus investasi ya 20% per bulan gitu. Jadi jawabannya adalah ya berapapun yang kamu sanggup lebih baik mulai untuk investasi kayak gitu kan sebenarnya. Jadi tetap menurutku di dunia keuangan itu nggak ada ilmu yang saklek gitu, harus textbook banget. Kita harus sesuaiin ke masing-masing individu gitu karena biasanya background orang itu pasti berbeda. Iya benar sih, benar Ya. banget. Tapi ada satu hal lagi sih yang pengen gue tanya. Nah, Gue pernah baca ya, nah, katanya generasi millennials nah, itu kemungkinan bisa beli rumahnya, ya. bisa punya rumah, beli rumah itu cuman di bawah 10% kalau nggak salah. Nah itu gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi yang 10%-nya itu? Oke. Oke, ini pertanyaannya ya. Jadi teman-teman kayak aku sendiri juga kan kebetulan suamiku dulu pegawai kan. Jadi kami juga termasuk yang beruntung bisa membeli rumah di usia 2 tahun pernikahan. Walaupun rumahnya juga masih KPR gitu ya. Eh, apa kalau kita di Jakarta tuh kan harga rumah tuh kan mahal-mahal banget kan. Biasanya kalau misalnya anak-anak muda tuh bisa belinya yang kayak jauh banget. Tapi sebenarnya kalau beli rumah terlalu jauh, kita tuh harus pikirin juga teman-teman. Kalau teman-teman ngantornya di Jakarta, biaya bensin berapa, biaya tol berapa, segala macam kan. Yang penting adalah nabung. Jadi jangan harus tahu nih mana yang beneran butuh, mana enggak. Jadi kalau punya bonus, bahkan sebanyak-banyaknya atau investasilah gitu. Hal ini yang nggak perlu banget atau nggak penting-penting banget, jangan dilakuin. Memang sih kayak kesannya masa muda tuh pengennya happy, apalagi sekarang tuh zamannya sosial media, pengennya apa-apa dipamerin kan. Tapi masalah kalau kalian nggak bisa hidup, kalian nggak punya rumah, orang-orang yang ngelihat orang-orang yang ngelihat kalian di sosial media nggak peduli juga gitu. Jadi kalian lebih mikirin, ya kan? Lebih mikirin apa kata orang atau lebih mikirin kesejahteraan kalian sendiri gitu, ya kan? Gitu sih. Itu sih yang sebenarnya kayaknya banyak anak-anak muda, generasi kita dan generasi ke bawah ya mungkin ya yang harus sadar juga gitu. Mumpung sekarang lagi COVID nih, jadi kayak acara-acara tahunan yang event-event tahunan nih biasanya banyak kan tuh, event-event musik atau apa segala macem kan, yang mungkin lo beli harga tiketnya itu kayak udah sejuta jutaan gitu, puluhan juta, mungkin ada yang ratusan juta gitu. Mungkin ini adalah saatnya yang tepat lo untuk nabung gitu sebenarnya kan, karena ya lo tau sendiri kan nggak ada acara-acara kayak gitu. Tapi memang hal ini juga mungkin ada pengaruhnya dari lingkungan juga ya. Kayak misal lo ngeliat temen lo beli ini, lo pengen gitu. Temen lo punya ini, lo jadi pengen. Tapi kalau misalnya lo ada di lingkungan yang memang ibaratnya teredukasi secara finansial, punya financial planning yang bagus, mungkin jadinya lo juga sadar gitu ya, oh iya ya, gue tuh hidup gak cuma buat sebulan 2 bulan ke depan nih gitu. Gue ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, gue mau tinggal di mana, gue bisa punya aset apa yang bisa gue
simpen gitu untuk di kemudian hari, atau kalau misalnya ada kejadian-kejadian darurat yang tiba-tiba harus butuh uang yang banyak kayak gitu kan. Iya, betul banget. Jadi jawabannya kalau udah kayak gitu ganti circle. Ganti circle itu nggak salah, itu hak kita loh. Iya iya benar. Nggak salah, itu hak kita, nggak masalah. Karena daripada kita ikut-ikutan, atau misalnya nih, kalau misalnya kita masih punya perasaan iri, itu wajar ya, namanya kita manusia kan, rasa kepengen, rasa iri itu wajar. Kalau kita ngerasa kita nggak bisa handle perasaan-perasaan tersebut, teman-teman yang isinya pamer-pamer, kalian mute aja gitu. Hak kalian kok, kalian mute aja gitu, demi maksudnya kebaikan kalian sendiri. Nanti kalau misalnya kalian udah lebih tough, udah punya income yang lebih bagus, udah tahu cara itu, baru kalian unmute gitu. Jadi pasti nanti udah Alif nanti di save ya please HP Kulobet. Iya. Jadi nanti udah bisa berbeda gitu ngelihat pendapatannya. Nah, sama juga kayak tadi misalnya yang Gufron bilang gitu. Tergantung gaya hidup. Aku sama suamiku dulu, kita tuh waktu belum punya anak ya, pas awal-awal nikah, kenapa kita bisa beli rumah gitu. Dulu kita tinggal di apartemen yang kecil, Gufron. Apartemen murah. Dan kita tuh paling kayak biaya hidup sebulan cuma 20% dari total pendapatannya suami. Bener-bener kayak apa sih, kita jarang pergi. Kalau pergi juga bukan jarang pergi ya, maksudnya kita nonton gitu-gitu, tapi kita tuh udah nggak yang kayak nongkrong kesana kemari sampai ngabisin juta-jutaan gitu. Tapi kan berjalannya waktu, ketika income kita udah nambah, baru tuh kita bisa tuh nambahin porsi untuk dana happy kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya awal kita susah-susah dulu gitu. Ya, benar. Itu tadi dia tuh. Itu dia tuh. Kayaknya tuh sebuah mindset yang memang harus dibentuk dari muda. Kalau ya kita memang harus bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Sebenarnya itu udah peribahasa lama banget tuh, tahun mungkin dari ratusan tahun yang lalu udah ada tuh peribahasa itu. Cuman mungkin kita pengaplikasiannya tuh jarang. Pengennya ya udah masa muda nikmatin gitu ya, nggak salah sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita nggak mikirin mungkin 5-10 tahun ke depan juga, nanti ya kita juga yang susah gitu. Betul. Tapi gue mau nanya deh, kalau misalnya tadi kalau sempat bilang tuh apa namanya, dari total gaji kita 35% kalau misalnya punya cicilan kita bayar cicilan. Sebenarnya kalau apa namanya, pembagian itu tuh dinamis nggak sih, atau memang harus sakleknya harus segini nih gitu untuk bisa mencapai financial apa namanya, lo bisa independen secara finansial gitu? Ya sebenarnya sih kalau mau idealnya diikutin ya, tapi kan balik lagi karena background orang itu beda-beda. Cuma gini, kalau misalnya nih contoh, sekarang teman-teman tuh generasi sandwich, terus jadinya harusnya misalnya minimal investasi 20%, baru bisa investasi 5% aja. Teman-teman mulai deh cari side hustle gitu untuk nambahin income. Nah ketika misalnya nih udah ada gitu, atau misalnya teman-teman punya penghasilan lain, nah penghasilan lain ini jangan pakai untuk naikin gaya hidupnya teman-teman gitu. Kan biasanya orang gitu ya. Income-nya nambah, gaya hidupnya tambah naik, jadinya sama aja, nanti ujung-ujungnya investasinya cuma 5% lagi gitu kan. Nah, udah pastiin misalnya teman-teman punya side hustle nih atau side job, langsung patokin, oh uang dari job ini cuma dipakai untuk gua taruh di pos investasi, katakanlah taruh di dana atau di saham atau di apapun itulah yang teman-teman gitu. Jadi anggap uang ini, uang tambahan ini emang udah bener-bener teman-teman kondisiin untuk uang masa depannya teman-teman. Jadi jangan diganggu gugat. Nanti teman-teman akan kaget deh lihat berjalannya waktu ya. Oh ternyata gue sekarang udah punya uang segini ya, investasi segini ya, kayak gitu. Itu yang harus diperhatiin. Jangan karena income-nya nambah, gaya hidupnya nambah. Tapi kalau bisa income-nya nambah, pos investasinya yang digedein lagi gitu. Tapi kalau menurut Olive tuh, jenis investasi yang paling tepat untuk generasi kita tuh apa sih? Karena kan sekarang ada cryptocurrency, ada saham, ada segala macam, ada emas, ada dolar lah. Kira-kira kalau menurut lo tuh yang paling tepat untuk generasi kita tuh apa sih? Oke, jadi sebenarnya nggak ada yang paling tepat, nggak ada yang nggak tepat gitu ya. Karena semua tuh tergantung profil resiko masing-masing teman-teman gitu. Sebenarnya sih kalau usianya muda, masih muda ya, katakanlah masih
40 tahun ke bawah lah, itu masih bisa di instrumen investasi yang high risk gitu. High risk itu kan macam-macam, ada P2P, ada saham, ada kripto gitu ya. Walaupun kripto ini masih perdebatan nih, ini investasi atau bukan gitu kan. Tapi kalau misalnya ada juga orang-orang yang muda yang takut sama, biasanya karena dia high return jadinya high risk gitu ya, takut juga dengan resiko yang tinggi. That's why mereka nggak mau. Ya udah, cari aja instrumen investasi yang lebih moderat. Misalnya apa? Reksadana, logam mulia. Jadi uh, mana yang paling cocok itu harus sesuai risk profile teman-teman. Nah, gimana cara kita tahu dapetin risk profile kita itu seperti apa? Di Google ada teman-teman. Jadi teman-teman tinggal googling aja. Namanya adalah questionnaire risk profile. Jadi questionnaire risk profile ini biasanya ngeluarin bank atau reksadana. Teman-teman isi nanti tuh langsung ada hasilnya. Apakah teman-teman tipenya uh, moderat, tipenya konservatif, atau tipenya itu agresif. Nah, nanti sesuaiin instrumen investasinya gitu. Sebenarnya kalau milih instrumen investasi itu nggak bisa sembarangan ya, karena yang namanya investasi itu nempel dengan yang namanya risiko. Jadi ya kalau mau returnnya bagus gitu atau investasinya berjalan bagus, kalian harus pahamin betul instrumen investasinya gitu. Nah, biar kita bisa tahu nih ini jenis investasinya ini cocok sama kita atau enggak, itu tuh gimana sih caranya? Misalnya gini, mungkin kan sekarang ada influencer yang ibaratnya sering ngomongin financial kayak gitu, atau mungkin dia lebih fokusnya di cryptocurrency segala macam kayak gitu. Sebenarnya itu kan apa namanya, mungkin dia sukses, tapi mungkin ketika dikerjakan orang lain mungkin tidak akan berhasil seperti itu gitu. Jadi gimana sih sebenarnya caranya kita tahu apakah kita perlu coba-coba dulu satu-satu, atau kita mempelajari satu persatu dulu baru kita nyemplung di situ, atau ya udah kita cobain dulu satu-satu, oh ini nggak cocok ganti, ini nggak cocok ganti. Sebenarnya gimana sih yang idealnya cara milihnya? Jadi dari semua yang aku kenal gitu ya, karena aku juga adalah maksudnya influencer di saham gitu ya atau di investasi, dari yang aku tahu, aduh Kak Gufron, aku ngefans banget deh. Jadi dari yang aku tahu itu, dari semua aku ngobrol sama senior, baik itu dengan influencer yang lain, mereka semua pernah ngerasain yang namanya kegagalan di investasi gitu ya. Mereka semua pernah ngerasain di awal-awal itu yang namanya kegagalan, terutama di saham ya, biasanya saham kripto gitu. Tapi mereka ya jadikan itu pelajaran dan banyak juga gitu yang tetap bertahan. Nah, tips dari aku adalah kalau misalnya teman-teman mau coba, itu coba dari uang kecil dulu gitu. Karena teman-teman udah tahu nih, yang sebelum-sebelumnya orang-orang yang udah pernah terjun pernah ngerasain gagal. Teman-teman jangan mau kan sampai kayak mereka atau sampai kayak aku juga pernah gitu, sampai minus parah. Maka startlah dari uang kecil dulu gitu. Misalnya, teman-teman udah sisihin ya sebulan, katakanlah sisihin dana investasi 1 juta per bulan gitu ya. Ya udah 1 juta per bulan ini misalnya 800 ribunya kalian beliin instrumen yang paling aman dulu, yaitu misalnya reksadana pasar uang, karena ini resikonya minim kan. Reksadana pasar uang itu kan isinya deposito kan, deposito dan obligasi gitu, obligasi pemerintah. 80%-nya kamu taruh di situ dulu. Ini aku yang mati atau Gufron yang mati ya? Oke. 80%-nya kamu taruh di situ dulu. 200 ribunya sisanya baru kamu coba di instrumen investasi yang agresif gitu. Jadi kalaupun ini nanti gagal atau misalnya rugi dulu, nggak terlalu berasa kan, karena kamu masih punya 80%-nya di instrumen yang lebih resikonya tuh lebih minim kayak gitu. Kalau kamu langsung gede di awal, nanti pas ternyata itu nggak berjalan sukses, atau misalnya bukan nggak berjalan sukses ya, misalnya kalau high risk high return tiba-tiba harga sahamnya turun gitu, kamu jadi kapok kan, jadi nggak mau mulai investasi lagi, akhirnya mikir kayak saham tuh judi, ini nggak bagus lah, ini kayaknya gue dikerjain bandar lah, apalah segala macam. Jadi dari gitu. Berarti sebenarnya intinya tuh ternyata learning by doing juga ya. Jadi kayak kita sambil dalam situ, sambil kita mempelajari sistemnya seperti apa, cocok atau enggak sama kita. Betul. Sambil pelan-pelan kita naikin yang tadi lo bilang mungkin jumlahnya, yang mana sebenarnya
berbanding lurus dengan resikonya juga, tapi karena lo udah paham mungkin jadi lo bisa meminimalisir Ya. kemungkinan resiko yang muncul kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ya, sama aja lah kayak misalnya kita bisnis ya. Kita misalnya bisnis restoran dari punya satu dulu kan. Mungkin nanti kalau ternyata berkembang kita jadi bisa punya 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet gitu. Karena kita udah tahu nih, oh kalau misalnya ada kejadian kayak gini kita harus apain, bisnis kita ada kejadian kayak gini kita harus apain kayak gitu. Sama juga di dunia investasi juga kayak gitu. Semakin panjang perjalanan atau pengalaman kita, tentunya kita jadi tahu gitu gimana cara menghadapi market, gimana cara menghadapi makroekonomi, karena biasanya instrumen investasi itu bersinggungan sama makroekonomi kan gitu, bersinggungan banget. Kayak contoh misalnya even bunga deposito deh yang paling aman gitu, atau misalnya obligasi pemerintah itu bersinggungan loh dengan makroekonomi. Misalnya karena sekarang ekonomi lagi crash, akhirnya apa? Bank Indonesia turunin suku bunga. Ketika Bank Indonesia turunin suku bunga, bunga deposito turun semua kan? Yang tadinya bunga deposito 5%, lihat BCA sekarang. Bunga deposito cuma 2,7%. Iya. Jadi emang efeknya tuh kemana-mana ya. Mana-mana, bukan cuma ke saham, tapi ke semua instrumen gitu. Nah, itu cuma bisa pelajarin dengan berjalannya waktu gitu, dengan berjalannya waktu. Kayak banyak juga yang tanya sama aku kayak, kok Olive kok kakak bisa tahu ini sih, bisa tahu ini sih, bisa tahu ini, karena aku dijalanin setiap waktu gitu. Waktu aku jadi kayak mereka followersku juga, aku nggak ngerti apa-apa, nggak tahu nih, oh ini ternyata hubungannya sama ini hubungannya sama ini, kayak gitu. Iya. Menarik. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen gue tanyain sama lo. Nah, Terutama kayak gimana, kayak gue tuh pengen bener-bener bisa punya pandangan detail gitu, kayak apa yang harus gue lakukan mungkin 1 tahun ke depan dengan oke. dana yang gue punya, mungkin sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan mungkin gue bisa apa namanya, sharing juga gitu, goals gue tuh apa aja sih, gue pengen punya apa aja sih gitu. Hmm, Tapi mungkin oke. kapan-kapan kali ya kita ngobrol Iya, lagi nih. iya. Kayak gue perlu ini nih, gue perlu sebenarnya kebayang sih, kayak sebenarnya Ya kebayang harus kayak ada sesi-sesinya gitu. iya, sesi-sesinya sebenarnya kebayang sih, gue kayak gue pengen punya ini di tahun sekian, gue pengen punya Hmm. ini di tahun sekian, cuman eh, stepnya ke sana tuh gimana caranya gitu, dengan melihat mungkin keterbatasan gue, atau mungkin keinginan gue yang lain, yang perintil-perintilan itu yang tadi lo bilang gitu, yang mana ya kadang tuh bisa dihindari, kadang tuh kayak aduh ya udahlah, Hmm. takutnya nanti nggak ada lagi nih gitu. Iya. Nah, kalau misalnya aku nanti bisa sih kasih contoh hitungan yang gampangnya tuh seperti apa, salah satu contoh aja. Cuma kalau misalnya dari tadi kita ngomongin investasi ya, yang teman-teman perlu harus tahu juga, kita sebenarnya nggak boleh lompat nih. Jadi jangan lompat langsung ke investasi. Kita harus punya dulu nih yang namanya dana darurat. Jadi sebelum teman-teman investasi, kita tuh harus ada dana darurat dulu. Nah, Gufran sebagai dokter juga tahu sendirilah dengan adanya pandemi COVID, berapa orang yang bolak-balik ke rumah sakit gitu. Mungkin kalau ke rumah sakit masih bisa pakai BPJS ya, tapi berapa orang, aku ngelihat justru yang kelihatan banget pas COVID varian Delta, banyak banget orang yang harus rawat di rumah gitu kan. Itu butuh Yeah. uang nggak sedikit, Gufran tahu sendiri kan, Hmm. gitu. Jadi once kita nggak siap dengan dana darurat, itu bisa berbahaya banget. Kalau misalnya Gufron sendiri sadari ya, dan aku menyadari banget, sebelum pandemi banyak orang Indonesia tuh yang mengabaikan dana darurat. Jadi kayak mungkin karena ngerasanya, apalagi pegawai ya, ngerasanya apa? Bulan depan pasti gajian. Ngapain gue punya dana darurat? Gue punya duit dikit, gue liburan ke Eropa. Gue punya duit dikit, gue gadget. Ya kan? Gue Iya. gue punya duit dikit, gue nongkrong di Holy Wings gitu ya. Tapi pas COVID datang, jebret, kaget semua. Harus ada yang gajinya dikurangin karena WFH. Harus ada, itu kan hampir semua kena dampak kan. Mau lu Betul. pegawai, mau lu self-employee itu artis, anak band, apalagi ya karena kafe-kafe harus tutup. Terus juga, aku nggak tahu ya kalau dokter, mungkin dokter gigi sempat kena kan, awal-awal pandemi, Iya. mereka harus tutup gitu. Itu kan self employee kan, mereka harus kerja dulu baru bisa dapat duit gitu kan. Terus even though itu juga pembisnis, bahkan ada tetanggaku ya, kayak
dia tuh tadinya punya dana pendidikan anak, tapi nggak punya dana darurat. Pas kena pandemi tahun 2020, 3 bulan awal kita kan PSBB ya, walaupun itu Iya, benar sebenarnya benar benar benar. apa namanya ya PSBB lah kalau di Indonesia bilangnya. Akhirnya apa? Dia harus pakai duit dana pendidikan anaknya karena bisnisnya harus tutup kan, nggak boleh buka tuh selama 3 bulan untuk ngelanjutin hidup. Kayak, I mean, sayang nggak sih lu udah punya duit untuk dana pendidikan anak tapi harus kepake cuma karena lu nggak punya dana darurat 3 bulan pengeluaran. Akhirnya kayak harus start dari awal lagi, dan start dari awal itu nggak gampang. Iya kalau income kita kayak sebelumnya, kalau enggak gimana? Iya, 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 benar. Berarti emang intinya tuh mungkin ini ya, apa namanya? eh karena eh kayak konten-konten atau Hmm. mungkin eh apa namanya? Postingan-postingan mengenai investasi ini lagi marak banget. Hmm. Jadi orang-orang tuh langsung lompat ke investasi padahal mereka belum punya dana darurat itu tadi ya. Padahal Hmm. sebenarnya kalau misalnya kita mau mulai investasi, kita harus punya dana darurat dulu gitu. Hmm. Bahkan beberapa orang nih yang gue ada juga temen gue, itu mereka invest, tapi dananya minjem. Jadi kayak Hmm. dia minjem uang, misalnya kayak untuk eh, apa namanya mulai invest di kripto atau mungkin mereka mau invest di saham, tapi dananya minjem tuh. Jadi kayak udah nggak punya dana darurat, dana yang diinvestasiin pun juga bukan dana mereka gitu. Jadi kayak apa ya, kayak persiapannya tuh bener-bener nggak ada sama sekali gitu untuk Hmm. invest itu tadi. Ya. Kalau buat aku pribadi ya, kita yang namanya investasi itu harus berjalannya itu fun, harus jalaninnya fun. Kebayang nggak sih kalau duitnya minjem, apa tiap hari kita nggak deg-degan terus? Iya, benar benar benar. Ya kan? Kalau aku nggak suka soalnya kalau misalnya deg-degan kayak gitu, better nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang siap dengan resikonya, iya nggak masalah juga. Tapi jangan sampai ya teman-teman, resiko yang kalian ambil itu jadi merugikan keluarga kalian. Karena biasanya kalau kalian minjem ke pinjol, takutnya kalian nggak bisa bayar, yang kalian rugi, yang diganggu keluarga kalian. Nggak bagus ya gitu. Kalau misalnya kalian bisa tanggung jawab sendiri nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian jadi bikin masalah ke keluarga kalian, itu sebenarnya nggak bagus gitu ya, nggak boleh gitu. Kalau bisa jangan. Nah, ini ada juga nih tadi yang nanya ya, aku mau jawab pertanyaan sebentar. Oh nih, sekalian aku mau nanya sebenarnya ke Gufron. Budgeting saat COVID untuk alat kesehatan, sama kalau amit-amit PHK, karena COVID sifatnya multidimensi. Nah, yang aku lihat nih Gufron, waktu pas kita itu varian Delta, itu jadi rame banget kan, maksudnya vitamin. Orang tuh konsumsi vitamin tuh kayaknya jadi meningkat gitu. Sebenarnya perlu nggak sih masyarakat itu konsumsi vitamin? Dan setauku harga vitamin itu nggak murah. Jadi kita biasanya sisihin budgetnya juga kan lumayan besar. Sebenarnya kalau ditanya perlu atau enggak, ya nggak mesti zaman COVID sih kita perlu ya. Tapi memang yang namanya vitamin itu dia bukan satu-satunya yang harus kita Hmm. konsumsi atau kita lakukan gitu. Jadi memang beberapa hal harus kita lakukan secara simultan, misalnya kita harus olahraga, kita harus apa namanya, kita harus kayak eh, makan yang bener dan lain-lain gitu. Jadi memang kayak lo nggak bisa gitu kayak lo cuma ngandelin, oh gue minum vitamin nih gue udah langsung sehat gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi vitamin itu ya cuman salah satu elemen yang bisa lo kerjakan atau yang bisa lo konsumsi untuk bisa mencapai kesehatan yang maksimal gitu. Tapi kalau misalnya lo mungkin kan sekarang kayak banyak banget ya jenis vitamin A, B, C, D gitu. Tapi uh, ya sayangnya kalau yang gue lihat memang kebanyakan orang kayak terlalu mengglorifikasi itu gitu. Jadi kayak lupa untuk melakukan hal-hal yang lain kayak sesimpel lo harus tidur uh, apa namanya tidur teratur, makan teratur kayak gitu malah malah gak dikerjain gitu. Tapi baik lagi apakah harus beli vitamin yang mahal ya enggak juga gitu karena sebenarnya
dari makanan yang kita makan pun juga mengandung vitamin, mengandung mineral, dan zat-zat yang lain kayak gitu. Vitamin itu ya untuk apa namanya tambahan aja, dan memang ya dosisnya ya harus diatur gitu, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kayak lo minum vitamin C ya bagus sih, tapi apa namanya ya bagus lo minum vitamin C, tapi kayak nggak mungkin kalau minum vitamin C sampai 2000 miligram per hari gitu, nggak mungkin kan. Jadi memang eh, apa namanya baik lagi, apakah vitamin lo harus konsumsi vitamin yang harganya mahal ya nggak juga. Di apa namanya disesuaikan lagi dengan budget yang lo punya, disesuaikan lagi juga dengan kebutuhan lo masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya untuk teman-teman yang kayak budgetnya kan gitu ya, itu eh, menurut Gufron apa sih yang mesti mereka lakuin kalau misalnya mereka udah budgetnya pas-pasan nih, udah nggak mungkin deh kayaknya beli vitamin kayak gitu. Uh, Sebenarnya ya baik lagi itu tadi ya, yang gue bilang vitamin itu bukan satu-satunya, tapi ya salah satunya gitu. Jadi lo bisa melakukan banyak hal yang lain untuk bisa mencapai kesehatan yang maksimal gitu, kayak olahraga, makan yang teratur. Sebenarnya kayak klise sih, aduh olahraga, makan yang teratur tuh gimana sih, apa namanya makan yang bener tuh gimana sih, tapi ya kalau lo lakukan dengan konsisten, lo lakukan dengan benar, itu akan berdampak ke tubuh lo gitu. Walaupun memang lo nggak akan merasakan dampak itu dalam 1-2 bulan ya, tapi lo akan merasakan itu long term gitu, kayak jangka panjang dalam setahun, 2 tahun ke depan. Kayak mungkin lo lihat teman-teman lo umur 40 atau 45 udah produktivitasnya menurun, tapi karena lo punya kebiasaan pola hidup yang baik, lo tetap bisa produktif sampai mungkin umur 50 tahun ke atas gitu. Kalau berjemur gimana? Berjemur ya sama juga, ya salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi bener nggak sih untuk vitamin D gitu? Iya, jadi memang apa namanya untuk menstimulasi pembentukan vitamin D salah satunya dengan berjemur gitu. Tapi ya lo berjemur doang itu ya nggak cukup gitu, lo harus makan makanan yang mengandung vitamin D dan lain-lain gitu. Jadi intinya sih yang mau gue bilang adalah untuk mencapai kesehatan yang maksimal dan bisa untuk menopang kita melakukan aktivitas sehari-hari, ya lo harus melakukan semuanya dengan simultan gitu. Lo nggak bisa cuma pilih satu atau dua, lo nggak bisa cuma apa namanya milih gue cuma pengen ini gitu, nggak bisa. Jadi ya sebisa mungkin kita lakukan dengan simultan, apapun yang kita bisa ya kita lakukan dengan maksimal kayak gitu sih. Iya. Berarti menjaga kesehatan tuh nggak cuma bisa dilakukan untuk orang berduit aja ya, untuk teman-teman yang misalnya budgetnya pas-pasan juga tetap kok bisa jaga kesehatan gitu. Ini yang mati aku atau Gufron ya? Ini yang mati aku atau Gufron ya? Oh, ini tadi ada yang tanya. Mana nih? Tadi buat Gufron left. Kayaknya sinyalnya. Tadi buat kita tahu cocok di instrumen investasi apa, kita bisa coba isi kuesioner risk profile atau profil resiko namanya ya. Kuesioner profil resiko. Nah, sambil kita nunggu Gufron, aku jawabin pertanyaan dulu. Setuju Kak Olive di tahun pertama kerja nggak ada tabungan? Karena mulai alhamdulillah di tahun kedua kenal Kak Olive di TikTok, jadi motivasi sekarang ngisiin tiap bulan dan hasilnya lumayan banget. Keren. Aku seneng deh kalau bisa menginfluence orang untuk punya goals atau mengatur keuangan yang lebih baik. Kita sambil nunggu Gufron ya. Nah, tadi tuh pertanyaannya balik lagi, selain Alkes, itu pertanyaannya itu mana tuh tadi? Kalau nggak salah nanya juga ya, kalau takut di PHK itu gimana gitu. Bentar ya. Kak Gufron iya lagi kayaknya sinyalnya. Ini udah aku invite lagi. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau punya hidup yang sehat tuh nggak mesti orang yang punya penghasilan besar ya. Orang yang budgetnya juga bisa kok. Asal ada niat ya. Ya, lo punya
lu punya penghasilan besar pun, tapi kalau lu emang nggak aware sama kesehatan lu, ya nggak akan sehat juga gitu. Betul, betul. Lu punya uang buat beli vitamin yang paling mahal di dunia pun, Ya, itu betul. nggak akan ngebantu kalau misalnya lu nggak suka olahraga, lu makannya sembarangan, Betul, betul. ya hidup lu nggak sehat gitu. Jadi Ya. ya apa namanya, ya memang mungkin dengan lo punya penghasilan yang cukup, lo bisa memaksimalkan itu untuk memenuhi apa namanya, asupan-asupan yang bisa bikin kesehatan lo lebih maksimal gitu. Tapi itu bukan satu-satunya gitu. Lo masih bisa melakukan hal yang lain eh, yang bisa bikin bikin kesehatan lo tuh tetap terjaga Hmm. gitu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya ada dua, gimana budget untuk Alkes gitu ya selama COVID, pengaturan dana darurat, dan juga untuk PHK. Aku takut di PHK. Aku jawab ya kalau takut di PHK-nya ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman takut di PHK, teman-teman sekarang pegawai nih, berarti tandanya dari sekarang teman-teman harus udah mulai pikirin untuk cari side hustle. Kalau rasa kekhawatiran itu udah muncul di pikiran teman, itu bisa jadi tanda bahwa teman-teman perlu sumber income lainnya. Karena itu adalah yang aku alamin sama suami waktu tahun 2020 kemarin, ya. Jadi itu Gufran kemarin, tahun kemarin kan, dulu kan suamiku tuh kan karyawan kan di multinational company gitu. Perusahaan besar lah kalau aku sebut namanya, orang semua tahu gitu ya. Dalam artian kayak, perusahaan besar, mungkin khawatir dong perusahaannya pasti bisa lah ngelaluin krisis gitu ya, ekonomi krisis, nggak jaminan juga kok gitu. Ternyata pas kita jalanin pada saat 3 bulan pertama itu muncul kekhawatiran juga di diri kita gitu. Sekalipun kalau perusahaan tuh kan nggak peduli ya, mau lu anak emas sekalipun di kantor, kalau ternyata perusahaan memang butuh untuk ngekat lu untuk jaga budget mereka, bisa apa, ya kan? Iya, benar benar benar. Ya, itu kenapa akhirnya tahun lalu kayak aku sama suami berpikir, oh ini nggak bisa nih, berarti sumber pendapatan kita tuh nggak bisa cuma satu, dan kita jangan sampai bergantung di sini gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu juga pandemi sampai kapan waktu itu ya, waktu tahun 2020, amit-amit kalau misalnya sampai ada apa-apa, istilahnya kita harus bisa hidup gitu. Sekalipun misalnya gaya hidup kita harus menurun ya, tapi kita harus sudah pikirin itu. Memang sih kalau punya side hustle atau misalnya side job itu, kebayangnya kan pasti aduh capek banget sih, udah kerja kantoran harus ngerjain yang lain juga gitu ya. Tapi sama teman-teman, capeknya tuh mungkin 4 tahun 5 tahun pertama aja, tapi selebihnya Iya tuh tuh, pasti kan. bener bener. Kalau kalau udah kebentuk dan established tuh kayak udah jadi lebih enak gitu. Ya. Kayak contohnya misalnya Gufran kan dokter, tapi Gufran kan influencer juga kan. Jalaninnya udah dari jadi influencer. Iya, yeah, bener-bener. Tapi emang ngebentuknya itu sih yang susah. Ngebentuknya tuh susah banget. Jadi emang kayak lo harus apa namanya? Mungkin bikin plan juga gimana mulainya. Terus kayak bener yang lo bilang juga sih, semuanya tuh kayak ada prosesnya sebenarnya, kayak di apapun itu. Kayak tadi mungkin lo kasih contoh di apa namanya? Investment gitu ya, kayak lo harus nyebur dulu, lo harus gagal dulu gitu. Sama juga sih kayak lo punya side job apapun itu juga, ya lo harus nyebur dulu, harus gagal dulu, harus dicela orang dulu gitu. Ya kan, pasti ada fase-fase itu juga tuh. Udah berapa lama di sosial media? Dari 2000, mungkin dari 2017 2018 kali ya. Dan lo bener-bener tahun berapa? Udah tahun keberapa? Mungkin tahun kedua, tahun ketiga sih. Baru mulai kerasa tuh. Oke. Proses gitu ya kan? Bener. Kalau misalnya kayak punya gue itu, karena gue punya 2020 di mana waktu itu investasi gitu saham, jadi sebenarnya gue masuk di momentum yang tepat gitu ya. Jadi kalau teman-teman aku waktu aku tuh dulu ya belajar saham, teman-teman aku tuh di saham kan dari tahun 2018. Jadi supaya aku bisa analisa, aku setiap hari tuh belajar, teman-teman. Tanya suamiku tuh saksi hidupnya, dan belajarnya tuh sampai tengah malam. Aku baca tulisan orang di forum,
aku baca blog orang, aku ikut seminar, aku baca buku segala macam, dan itu konsisten setiap hari. Tapi akhirnya apa yang aku lakuin itu, kekonsistensian itu jadi berdampak bagus untuk aku gitu. Nggak hanya bisa cuan di saham, tapi aku juga jadi bisa sharing ke kalian di sosial media aku gitu. Dari start tahun 2020, nggak lama kok, nggak sampai 1 tahun aku bener-bener udah bisa ngerasain gitu hasilnya, karena mungkin aku masuknya juga di momentum yang tepat. Karena aku inget suamiku tuh ngomong gini waktu itu pas tahun 2020 ya, ini tuh sebenarnya titik kita kan kalau kita baca buku nih tentang orang-orang sukses gitu, atau misalnya buku motivasi, katakanlah Robert Kiyosaki, dia sendiri pernah bilang, tahu nggak sih kalau misalnya ekonomi lagi crash itu justru kesempatan baru. Ada orang kaya yang jatuh miskin, ada orang miskin yang bisa naik jadi kaya gitu. Tinggal gimana kita bisa nggak ngambil kesempatan itu. Karena biasanya kalau ekonomi crash, yang tadinya misalnya kita ngomongin bukan orang konglomerat yang 100% ya, orang kaya lah gitu, kayak rata-rata middle up, rata-rata di tiap negara. Segini nih, gara-gara market crash dia turun, kamu yang tadinya di bawah, kamu tuh jadi bisa ngejar gitu. Tinggal gimana kamu bisa kreatif, atau mau pantang menyerah, atau mau berusaha atau enggak, mau upgrade diri kamu atau enggak. Karena suamiku ngomong kayak gitu, aku jadi banget gitu. Untuk kayak aku kayaknya bisa. Sekarang juga aku sebenarnya kayak nggak diduga-duga sih gitu. Kayaknya Gufron sinyalnya ini ya, naik turun gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau punya side hustle itu sebenarnya macam-macam, nggak mesti di sosial media ya. Kalian bisa jualan online, kalian bisa jadi konsultan, misalnya kalian bisa jadi konsultan gitu, bisa juga jadi freelancer, macam-macam lah pokoknya. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, kasih les aja via online gitu. Memang awal-awal mungkin kelihatannya nggak ada hasilnya, tapi lama-lama percaya deh sama aku, kalau kamu bisa kasih value ke orang banyak, itu pasti uh, yang kamu dapatkan juga akan sebanyak value yang kamu berikan ke orang lain gitu. Karena aku bisa ngomong kayak gini karena aku bener-bener udah ngejalanin gitu. Gufronnya nggak apa-apa ya. Kita sambil nunggu sinyalnya Gufron, kita ngobrol-ngobrol. Gufron? Anyway, gue sepertinya harus cabut Oke. dulu nih. Ya, udah jam 9 ya. Mau praktek ya? Enggak sih, ada tugas aja. Makasih banyak. Nanti kapan-kapan gue pokoknya harus ketemu lo nih. Gue harus Nanti tanya-tanya yang tadi. Oke, thank you, Liv. bye-bye. Bye. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrolnya sama Gufron. Teman-teman ada pertanyaan nggak terkait personal finance? Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya mau tanya saham boleh. Ada pertanyaan terkait personal finance, atau misalnya pertanyaan yang terkait side hustle atau dan lain-lain, atau personal branding? Nih ada yang nanya kenapa anak fakultas kedokteran banyak yang jomblo. Atau mau tanya saham juga nggak apa-apa. Ini siapa nih? Ini ada yang send request. Ada yang send request mau aku naikin? Coba ya kita ngobrol ya. Tutorial public speaking. Aku tuh sebenarnya nggak belajar public speaking, tapi I mean kayak sebenarnya kalian perlu pede aja, latihan. Kalau misalnya kalian nggak bisa. Nah, ini siapa nih? Halo. Halo Kak. Halo. Aku jawab pertanyaan sebentar ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bisa public speaking, harus rajin latihan di depan kaca, diulang-ulang terus. Kalau kalian lihat video aku waktu awal 2020 juga, cara ngomongku nggak sebagus itu kok, karena hampir setiap hari aku bikin video, jadinya aku lama-lama jadi fasih sendiri. Hai.
Ya, halo Kak. Tanya apa nih? Teman-teman, aku pengen deh bikin kayak kalian kalau mau nanya, request kita live bareng. Jadi pertanyaannya bisa langsung ngomong kayak gini, oke? Aku pengen deh bikin kayak gini. Puji ada mau tanya apa? Saya mungkin nanyanya di luar ini ya, di luar topik kali ya. Gak apa-apa. Pertama-tama Ci Olive terjun ke dunia saham ya. Itu yang dipilih saham yang apa ya kalau ya? Oke, pertama aku pilih itu BBRI, BBCA, Unilever juga dulu aku punya, tapi udah nggak punya lagi, jadi cuma sebentar. Terus ICBP, 4 itu. Nah, sekarang kan kalau kita lihat kan saham-saham kayak Unilever gitu kan, sekarang kelihatannya terjunnya terlalu jauh ya. Itu gimana kalau tanggapannya? Oke, jadi gini ya. Dulu juga aku tuh nggak ngerti awal-awal. Aku pikir kayak kalau teman-teman tahu mungkin orang tuh ngedoktrinnya adalah beli saham yang kamu tahu produknya gitu kan. Yang kita sering lihat produknya. Pasti kan kita dengar doktrin kayak gitu kan. Memang itu ada benernya. Kalau misalnya produk yang kita pakai berarti kan produk dari perusahaan disukai. Tapi permasalahannya adalah ada faktor lain yang perlu kita perhatikan juga, yaitu prospek ke depan sebuah perusahaan. Ketika market share-nya sudah terlampau besar dan perusahaan itu nggak bisa bertumbuh lagi, jadi nanti lama-lama growth-nya itu mengecil. Kalau growth-nya mengecil, valuasinya terlampau mahal, maka cepat atau lambat harga sahamnya pasti akan mengikuti fundamentalnya. Jadi sebagus apapun, jangan kita beli di valuasi yang terlampau premium. Kayak gitu jawabannya. Oke, Kak Ali. Terima kasih informasinya. Oke, makasih ya. Gantian sama yang lain. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang mau itu request aja ya. Puji, boleh tolong matiin kameranya? Gantian sama. Boleh. Oke. Nah, nih siapa nih? Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung tinggal request di bawah. Padahal tadi minta, tapi decline. Oke, ini siapa nih? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oh my. Oke. Mailani, mau ada pertanyaan? Ayo teman-teman, kalau ada yang mau nanya langsung aja nanya pakai kamera ke aku, biar kita kenalan sama teman-teman yang lain. Oke, Kak, kalau untuk nabung setiap bulannya, saham apa yang bagus? Kalau aku pribadi, aku setiap bulan itu nabungnya di BCA dan BBRI, gitu. Sampai saat ini. Mungkin kalau misalnya nanti ada Goto, ya, malu, Kak. Kalau misalnya nanti ada Goto, aku akan coba, maksudnya nabung saham Goto setiap bulan, gitu. Jangan malu dong. Oke, Mailani tadi udah request, aku naikin nggak mau, nih nanya. Kalau reksadana buat pemula apa ya, Kak? Jadi reksadana buat pemula itu bisa ke reksadana pasar uang atau ke reksadana pendapatan tetap, yang isinya itu obligasi pemerintah. Gitu. Oke, Ci, buku saham yang pertama kali Cici beli apa? Kayak bukunya Edianto Ong deh, pertama kali aku beli. Yang apa? Technical Analysis for Mega Profit. Itu yang pertama kali aku beli. Ayo, ada yang berani pasang kamera nggak? Kita ngobrol. Bank digital yang udah ada real aplikasinya apa aja? Oke, jadi kalau yang bener-bener digital itu Agro ya. Kok Agro? Arto ya, yang udah ada aplikasinya. Kalau yang hybrid itu banyak, kayak BNGA, terus juga BJBR, itu udah ada kalau nggak salah, gitu. Oke, nih Erwin nih nanya nih, Ci, bagaimana generasi sandwich bisa nabung, sedangkan biaya hidup tiap tahun naik, gaji belum tentu naik? Bagus banget pertanyaannya.
Inflasi tetap ada, tapi gaji belum tentu naik setiap tahunnya. Sedangkan inflasi pendidikan 10% per tahun, ya kan? Tandanya adalah kamu perlu tambahan income. Cari side hustle, oke? Itu jawabannya. Jadi dari sekarang mulai pikirin untuk cari side hustle, gitu. Iya, Blue. Tapi kan Blue kan belum itu, belum IPO. Makanya aku nggak jawab. Kalau nanti Blue udah IPO, baru aku jawab. Mindset pertama seorang investor ya. Mindset pertama seorang investor fokus sama target jangka panjang. Itu sih yang paling penting gitu. Fokus sama target jangka panjang. Jadi selama target kamu itu sesuai setiap tahunnya, ya udah jangan rubah-rubah strategi. Kecuali misalnya kamu udah review nih berjalan 3 tahun, tapi instrumen investasi yang kamu pilih itu nggak berjalan sesuai strategi kamu, itu baru kamu bisa evaluasi gitu. Jadi jangan cepet-cepet. Kalau kalian invest tujuannya jangka panjang, nggak bisa di-review setiap minggu atau setiap bulan, teman-teman. Di-reviewnya itu minimal 1 tahun sekali gitu. Oke. Rekomen buku buat trading pemula. Technical Analysis for Mega Profit. Kak Olive, cara screening saham gimana ya buat fast trade? Atau cuma lihat dari live trading? Live trading, aku malah nggak pernah lihat live trading. Jadi kalau fast trade tuh maksudnya intraday ya. Karena aku nggak ngelakuin intraday, jadi aku nggak tahu caranya. Cuma kalau misalnya kayak swing gitu, aku kan misalnya tradingnya swing. Biasanya aku udah follow beberapa saham yang misalnya uptrend. Aku harus udah lihat dulu nih, trennya ini. Kalau swing itu kan udah pasti yang dilihat itu market structure ya kan teman-teman, chartnya gitu, chartnya harus yang uptrend gitu, jangan yang downtrend. Itu screening pertama. Yang kedua aku lihat gitu, volumenya bagus atau enggak gitu. Kalau misalnya volumenya bagus atau enggak, atau liquid atau enggak perusahaannya. Kalau misalnya nggak liquid ya nggak usah. Yang ketiga misalnya ada sentimen apa nih baru-baru ini, atau apakah karena industrinya lagi didukung secara makroekonomi. Didukung secara makroekonomi itu gimana? Misalnya bank digital lagi manggung, itu kan secara industrinya didukung oleh makroekonomi. Ya udah, berarti kamu lihat aja bank digital, kamu ikutin beberapa saham, ya udah keluar masuk di situ aja. Atau misalnya apalagi yang lagi didukung secara makroekonomi, misalnya Menara. Kenapa? Karena sekarang orang kerjanya online, belajarnya online, jadi butuh jaringan yang lebih kencang lagi. That's why sekarang menara-menara atau telekomunikasi itu demand-nya juga lagi tinggi ya di bursa saham, salah satu yang jadi primadona kayak gitu. Jadi ingat chartnya atau market structure-nya, terus juga liquid atau enggak, habis itu prospeknya. Prospek tuh bisa jangka pendek, jangka menengah ya. Jangka pendek tuh apakah misalnya perusahaan lagi mau ngadain corporate action dalam waktu dekat kayak gitu. Itu sebenarnya tuh sekarang kalian screening saham tuh jauh lebih gampang dibanding orang zaman dulu. Kalian sekarang ya tinggal lihat aja orang ngepost apa nih di Instastory, yang lagi rame apa, orang live ngomonginnya saham apa. Ya udah ikutin aja, tapi bukan ikutin belinya. Dicatat sahamnya, habis itu kalian analisa, dilihat di mana supportnya, disitulah kalian beli. Bukan orang live nih nyebut saham apa, di situ juga langsung kalian beli. Ternyata dia sebut pas harganya lagi arak, kalian beli besokannya. Jadi dicatat yang lagi rame apa di Instagram kalau kalian mau trading. Ya udah catat dulu, nanti masalah masuknya kalian cari pintu masuknya di mana kayak gitu. Ci, gimana prakteknya buy on rumor, sell on news? Biasanya tuh kalau misalnya ada perusahaan yang lagi ada sentimen, newsnya belum keluar, tapi udah ada tiba-tiba volumenya tuh udah lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya, harga sahamnya naik gitu ya, bikin higher low tanpa ada penyebab yang pasti gitu. Ya itu biasanya berarti lagi ada rumor mau ada sesuatu. Jualannya ketika newsnya udah keluar kayak gitu. Misalnya kayak contoh kemarin apa ya? Biasanya saham-saham corporate action yang kayak gitu, kayak right issue gitu. Jadi kayak contoh misalnya BABP. Pas newsnya udah keluar, right issue-nya ya udah orang pada sell news. Terus apalagi DMMX. Terus Astra juga sempat kemarin. Ternyata kan dia harga sahamnya kalau teman-teman tahu, lihat deh. Astra itu
blue chips hampir semua masih turun, tiba-tiba beberapa waktu kebelakangan dia naik kan. Dia naik. Itu belum ketahuan kan bisa naiknya karena apa. Kiranya cuma rebound doang. Ternyata tapi minggu lalu diumumin kalau mereka resmi meluncurkan Astra Pay tersebut. Setelah luncur Astra Pay-nya, besokannya harga sahamnya langsung koreksi. Berarti itu ya sell news kayak gitu. Cara valuasi saham yang sering Kak Olive gunakan, tergantung sahamnya. Aku kalau valuasi itu teman-teman, valuasi itu kan ada dua macam, relatif sama intrinsik. Kalau intrinsik itu sebenarnya susah untuk kita jabarin atau jelasin di acara live kayak gini, atau misalnya aku cuma sekedar nulis. Ada beberapa sih yang bisa, kayak contoh misalnya dividend discounted model, itu aku pernah tulis di highlight aku ada yang tulisannya Telkom, itu aku ada bahas tentang dividend discounted model. Tapi kalau kayak di CF, itu nggak mungkin kayak aku tulis di IG story, karena biasanya orang-orang yang udah bisa valuasi itu pasti punya Excel gitu, nggak mungkin ngitung manual gitu. Jadi aku kalau mau hitung valuasi sebenarnya bisa aja hampir pakai semua metode, tapi balik lagi ya, nggak semua perusahaan itu bisa dipakai semua metode. Contoh, tapi paling sering aku pakai relative valuation gitu. Kalau misalnya intrinsic value itu cuma kalau lagi aku misalnya rajin aja pengen ngitung gitu. Contoh misalnya kalau kita ngitungnya pakai DCF, itu udah pasti kita harus cari perusahaan-perusahaan yang memang setiap tahunnya menghasilkan free cash flow. Kalau kita mau ngitungnya EPS discounted model, kita harus cari perusahaan-perusahaan yang memang EPS-nya bertumbuh. Kalau kita mau cari dividend discounted model, kita harus cari perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen. Kalau bisa dividennya juga rutinnya tuh bertumbuh ya dari tahun ke tahun, bukan yang naik turun. Terus kalau misalnya kita mau properti, kita pakai asset based valuation kayak gitu-gitu, teman-teman. Ada juga sometimes aku kadang cuma pakai ROI PBV doang kok buat keuangan gitu. Kayak gitu. Untuk pemula lebih bagus beli blue chip atau yang lain gitu? Enggak. Jadi gini, blue chip itu bukan patokan untuk kalian berarti perusahaan tersebut layak untuk diinvestasi ya teman-teman gitu. Balik lagi ke bisnis modalnya. Bukan berarti perusahaan second liner tuh nggak ada yang bisnis modalnya bagus. Bahkan banyak juga loh second liner yang growth-nya tuh justru lebih bagus. Kalau yang namanya blue chip biasanya tuh perusahaannya udah menuju mature. Kalau udah menuju mature, itu growth-nya juga udah nggak setinggi beberapa puluh tahun sebelumnya. Jadi kenaikan harga sahamnya juga biasanya nggak setinggi saham-saham second liner dan lain-lain. Tapi kalau misalnya secara lebih aman atau defensif, ya blue chips lebih defensif gitu. Oke, nih ada yang request nih. Ayo, nggak apa-apa. Kalau mau request ya teman-teman, kita ngobrol. Oh, untuk jadwal live IG dengan Pak Rifan kapan ya nanti ya? Maybe 2 minggu lagi. Karena minggu depan itu kayaknya aku ada beberapa live deh. Kayaknya minggu depan kemungkinan aku minggu depan ada 3 live gitu. Jadi maksudnya 3 live-nya itu udah janjian gitu sebelumnya. Jadi untuk Pak Rifan kayaknya 2 minggu lagi ya. BJBR, kenapa? BJBR, baiklah BJBR, valuasinya murah kok. Aku udah hitung itu. Itu kan aku kan di video secara simpelnya aku pakai PBV standar deviasi, tapi aslinya tuh aku udah hitung pakai EPS growth sama PBV ROI, valuasi PBV ROI pakai Excel. Itu intrinsic value-nya 1.800 sampai 2.100 teman-teman. Jadi aku kasih target yang itu 1.700 something aja tuh target masih konservatif gitu untuk BJBR. Udah lama pegang BJBR, bagus dong. Drama Ukmin apakah bakalan berending bahagia? Bahagia kok. Teman-teman, by the way, ini aku close dulu ya, karena ini kan masih aku save. Jadi aku live lagi, aku close, aku live lagi, kalian masuk lagi, oke? Oke? Kalian masuk lagi ya, aku close dulu, soalnya ini masih aku save.